Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami dinin syuri' haitsu yaqulu Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'd, para musyahidun al-kiram, majelis hadis Ramadan di mana saja berada, yang mudah-mudahan semua kita sampai detik ini diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang masih berada di kehidupan kita ini, hari-hari kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya secara maksimal. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seluruhnya kemampuan untuk mengoptimalkan diri kita melakukan amal soleh. Dan mudah-mudahan pertemuan kita sekarang ini adalah bagian daripada amal soleh yang kita harapkan mudah-mudahan menjadi tambahan amalan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Temu kita pada hari ini yaitu kita melanjutkan kajian hadis, yaitu hadis yang ke-20 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mudah-mudahan hadis ini menjadi pijakan kita, menjadi acuan kita untuk menjalani hidup dan hari-hari kita. Hadis ini atau hadis yang ke-20 ini adalah hadis yang dari sekian banyak sifat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang harus diwariskan untuk kita semua dan untuk menjadi acuan kita bersama. Kita memulainya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Al-haya'u minal iman. Hadis ke-20 ini berjudul tentang malu itu adalah bagian daripada iman. Lengkap redaksi hadis ini adalah An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Kira-kira hadis ini memiliki terjemahan bebas, diriwayatkan dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badari. Moga-moga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya dari apa-apa yang diketahui oleh manusia dari perkataan nabi pertama atau nabi terdahulu adalah, kalau kau tidak malu maka lakukan apa saja yang kau mau. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini kita temukan juga redaksinya dengan redaksi yang sama di dalam Sahih Bukhari, itu di dalam bab Al-Adab. Kemudian kita temukan juga di dalam kitab Sunan Abu Daud
Kita temukan juga hadis ini di dalam Sunan Ibnu Majah di dalam bab Az-Zuhud. Nomor hadisnya yaitu 4183. Dan Uqbah bin Amr adalah sahabat yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sahabat yang namanya ada ain, mim, ra, waw, itu dibacanya Amr, bukan Amir, ya. Karena ada juga sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, ya. Beliau sahabat yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, adapun sahabat rawi hadis tentang malu ini adalah Uqbah bin Amr, ya. Kenapa beliau dijuluki Al-Badari? Apakah beliau pernah ikut berperang di dalam perang Badar? Ternyata dalam sirahnya beliau tidak pernah ikut dan tidak mengikuti perang Badar. Akan tetapi di usia mudanya beliau pernah turun di dalam sumur Badar tersebut. Dan beliau pernah juga menggantikan Sayyidina Ali di Kufah saat Sayyidina Ali menuju ke Muawiyah. Jadi beliaulah yang meriwayatkan hadis tentang inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta ini. Ahmiyatul hadis, pentingnya hadis ini. Idza kana ma'na al hadis imtina'un nafs an fi'l ma yu'abu wa inqibaduha min fi'li syai'in aw tarkihi makhafatan ma yaqibuhu min dzab fa inna ad-da'watu ila at-takhalluq bihi wa mulazamatihi innama hiya da'watun ila al-imtina' an kulli ma'siyatin wa syirk. Sesungguhnya kalaulah memang malu itu mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang dicela, merintahkan seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang bersifat dosa dan maksiat, maka untuk menghiasi diri dengan sifat malu ini adalah sesuatu hal yang harus. Karena apa? Karena itu yang melarang kita atau menghindari kita dari melakukan perbuatan maksiat dan keburukan. Wa ila janibi dzalika fa innal haya khullatun min khilalil khair allati yahrusu 'alaiha an-nas. Dan inilah kemudian seseorang harus menghiasi dirinya dengan sifat malu tersebut. Wa yarawna anna fit tajarrudi anha nuqsan wa aiban. Kalau seseorang itu justru tidak memiliki rasa malu, maka itu dianggap sebuah kekurangan, bahkan sebuah aib. Kama annahu min kamalil iman wa tamamihi. Sebagaimana iman itu dia sempurna, dia akan lebih bagus kalau disertai dengan iman, dengan rasa malu tersebut. Wa yu'ayyidu hadza ma warada ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, al-haya'u syu'batun minal iman. Sebagaimana yang sudah dikeluarkan dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari sempurnanya iman. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu tidaklah ada sifat malu itu kecuali dia mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bal innal Islam fi majmali ahkamihi wa tawjihatihi innama jaa da'watun bina'atun lil khairi wal haq wa da'watun harrah wa mukhlisatun fi tarki ma yadhummu wa ma yu'abu. Sesungguhnya hukum Islam ini, ajaran-ajaran agama ini, itu seluruhnya adalah mengandung kebaikan-kebaikan dan menyeru sesuatu dalam hal yang baik. Walidzalika intaqa al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Demikian kemudian Al-Imam Nawawi mengambil hadis ini fi arba'inihi,
mengutipnya di dalam hadis arba'innya, wa qala anhu, kemudian Imam Nawawi mengatakan tentang hadis ini, wa ala hadza madarul Islam ay madaru ahkamihi wa taujihihi. Hukum-hukum Islam itu berputar siklusnya ada pada hadis ini. Hukum-hukum Islam berputar pada hadis ini. Bagaimana demikian? Annal ma'muru bihi al-wajib wal mandub. Bagaimana demikian itu bisa terjadi? Kenapa hadis ini sangat penting dan bisa mencakup hukum-hukum yang lain? Karena sesuatu yang wajib dan yang dianjurkan, yustahya min tarkihi, dia itu akan ditinggalkan kalau dia ada rasa malunya. Malu seseorang meninggalkan suatu perintah kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal manhiyu anha atau wal manhiyu anhu, adapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebut al-haram, hukumnya haram. Wal makruh, ataupun itu makruh, sesuatu yang dibenci, yustahya min fi'lihi, maka rasa malu pula lah kemudian Ramadan ya habib. Jadi kemudian Ramadan laitaka